3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kesayangan? Semoga masih tetap semangat, selalu menjaga kesehatan dan terus belajar. Pada video pembelajaran kali ini, kita masih akan membahas tentang tematik tema 1, subtema 1. Dengan tujuan pembelajaran mengidentifikasi kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. Video pembelajaran sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yang didahului dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya atau melekatnya serbuk sari ke kepala putik yang terdiri dari 4 macam, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Dan salah satu ciri dari tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah memiliki bunga. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Contohnya bunga kembang sepatu yang tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga sepatu di Indonesia sebagai pewarna dan di Malaysia sebagai bunga raya dan merupakan bunga nasional. Ada juga bunga Kamboja yang tumbuh di Indonesia dan juga Bali. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN. ASEAN yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Selanjutnya, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang ke-10 negara ASEAN tersebut. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. ASEAN didirikan pada tahun 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. 5 tokoh tersebut adalah Adam Malik dari Indonesia, Narisko Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Tanat Koman dari Thailand. Masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Selanjutnya kita akan mempelajari kehidupan sosial budaya ke-10 negara tersebut. Indonesia. Bidang sosial Indonesia memiliki beragam suku bangsa. Beberapa di antaranya yaitu suku Minang, Tengger, Toraja, Sasak, Dayak, dan lain-lain. Ada 6 agama di Indonesia, antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sementara di bidang budaya, keberagaman suku bangsa Indonesia menyebabkan keberagaman budaya di Indonesia, antara lain perbedaan bahasa daerah, beragam tari tradisional, lagu daerah, pakaian adat, alat musik tradisional, dan rumah adat. Negara yang kedua, Malaysia.
Bidang sosial, penduduk Malaysia terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Sebagian besar penduduk menganut agama Islam dan terdapat agama lainnya yakni Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Di bidang budaya, kebudayaan Malaysia berakar pada kebudayaan Melayu. Bahasa resmi Malaysia adalah bahasa Melayu. Ada juga bahasa Inggris, Tamil, dan Mandarin yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Negara yang ketiga yaitu Brunei Darussalam. Bidang sosial, penduduk Brunei terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan sebagian suku Dayak. Sebagian besar penduduk beragama Islam. Di bidang budaya, bahasa resmi dari Brunei Darussalam adalah bahasa Melayu. Brunei dan Indonesia memiliki kemiripan, antara lain memiliki kampung di atas air. Keempat, negara Singapura. Bidang sosial, sebagian besar penduduk merupakan keturunan Tionghoa. Di bidang budaya, bahasa yang digunakan oleh Singapura antara lain adalah bahasa Mandarin. Di Singapura juga terdapat budaya jalan kaki karena harga kendaraan dan bahan bakar sangat mahal. Makanan tradisional Singapura dipengaruhi oleh budaya Tiongkok, Melayu, dan India. Yang kelima adalah negara Kamboja. Di bidang sosial, sebagian besar penduduk merupakan suku bangsa Khmer. Ada juga suku bangsa Vietnam dan Tionghoa. Sebagian besar penduduk Kamboja menganut agama Buddha. Di bidang budaya, bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Khmer. Di Kamboja terdapat banyak candi yang terbuat dari batu dengan dekorasi Khmer bercorak Hindu dan Buddha. Negara yang keenam adalah Filipina. Di bidang sosial, sebagian besar penduduk Filipina terdiri atas suku bangsa asli Filipina, Tionghoa, Indo-Arya, dan suku-suku lainnya. Di bagian bidang budaya, bahasa kebangsaan Filipina adalah bahasa Tagalog. Kebudayaan Filipina merupakan perpaduan antara budaya penduduk setempat dengan tradisi yang diperkenalkan pada zaman kolonial, yaitu kebudayaan Spanyol yang mempengaruhi musik, makanan, seni, agama, bahasa, dan tarian rakyat. Negara yang ketujuh adalah Laos. Di bidang sosial, penduduk Laos terdiri atas beragam etnis. Antara lain, sebagian besar etnis Lao meliputi Lao Loum, Lao Teung, dan Lao Sung. Di bidang budaya, bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Lao. Kebudayaan Laos banyak dipengaruhi oleh ajaran agama Buddha seperti kebiasaan hidup dalam kesederhanaan. Yang kedelapan adalah negara Vietnam. Di bidang sosial, sebagian besar penduduk Vietnam merupakan etnis Kinh. Sebagian besar penduduk menganut agama Buddha, Konghucu, Taoisme, dan Konfusius. Di bidang budaya, kebudayaan Vietnam sangat dipengaruhi oleh negara Tiongkok. Bahasa resminya adalah bahasa Vietnam. Negara yang kesembilan adalah negara Thailand. Di bidang sosial, terdiri atas suku Thai atau suku aslinya, Tiongkok, dan Melayu. Sebagian besar masyarakat Thailand menganut agama Buddha. Di bidang budaya, bahasa yang digunakan oleh negara Thailand yaitu antara lain bahasa Thai sebagai bahasa resmi, kemudian bahasa Mandarin dan Inggris. Kemudian kebudayaan di Thailand dipengaruhi oleh budaya Tiongkok dan India. Di Thailand, kepala dianggap bagian tubuh yang suci sehingga tidak boleh sembarangan menyentuh kepala orang lain. Negara yang terakhir adalah Myanmar. Di bidang sosial, penduduk Myanmar terdiri atas etnis Myanmar, Shan, Karen, Rakhine, Tionghoa, India, dan Mon. Sebagian besar penduduk menganut agama Buddha. Pada bidang budaya, bahasa resmi yang digunakan Myanmar yaitu bahasa Burma atau bahasa Myanmar.
Selain itu, kondisi geografis negara-negara Asia Tenggara dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Lautan Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan, yaitu daratan berbentuk semenanjung, yaitu negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Yang kedua adalah daratan berbentuk gugusan kepulauan, yaitu negara Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Sekian materi pembelajaran pada video pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami secara keseluruhan, dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.